Om Swastiastu. Salam Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita dalam keadaan sehat. Sampai saat ini kita masih bisa menikmati indahnya dunia dengan berbagai keajaiban dan keanekaragamannya. Tentu, hal yang sangat luar biasa sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Ide Sang Panca Mahabuta yang telah memberikan keagungan dengan segala fungsinya. Om Anobhadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, bukan bermaksud untuk menggurui. Saya tahu banyak orang yang lebih mengetahui tentang Hindu sesungguhnya. Kalau kita telusuri, banyak arti luas mengenai apa itu agama. Namun, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sejak dini, terutama adalah hal-hal yang harus kita hindari agar tidak terjerumus kepada keburukan. Maka dari itu, Dharma Wacana yang saya bawakan ini mengambil tema kehuripan atau kehidupan. Banyak hal yang harus kita ketahui tentang hidup. Ketika kita mengetahui apa tujuan kita hidup, maka hidup kita akan diiringi kedamaian. Saudaraku umat Hindu sedharma, kita semua tahu agama dalam ranah pendidikan Satripu, Trikaya Parisuda, Pancayatnya, Catur Guru, dan masih banyak lainnya. Semua tatua agama tersebut sudah lumrah dan harus kita pahami. Namun, ada beberapa hal yang mendasari sebagai pedoman berkehidupan, yaitu mengasihi, berbagi, dan berbakti. Saudaraku, dalam hal ini saya akan berbagi tentang Tripararta dalam kehidupan remaja Hindu. Saudaraku umat Hindu sedharma, Tripararta kalau diterjemahkan secara harfiah, Tri artinya 3 dan Pararta artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama adalah asi, yang kedua punya, dan yang ketiga adalah bakti. Ketiga hal inilah yang harus kita pahami dan kita terapkan. Karena sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun sangat mudah untuk dimengerti. Agar lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah asih. Asih artinya sikap saling menyayangi, mengasihi seluruh makhluk hidup, dan peduli terhadap lingkungan. Apakah kasih sayang hanya terhadap pacar? Tentu tidak. Seluruh makhluk ciptaan beliau harus kita kasihi. Salah satu contoh adalah ketika kita berbagi kepada teman yang tidak punya apa yang kita miliki. Begitupun lingkungan kita hidup juga patut kita kasihi. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga dan memeliharanya.
saudaraku, saat ini kita telah banyak melihat penyimpangan-penyimpangan di dunia saat ini. Namun, apa yang terjadi? Kita hanya bisa berdiam diri dan melihat semua itu terjadi. Hal yang paling mampu untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan menanamkan kesabaran dalam diri. Ketika kita melakukan semua hal didasari oleh rasa sabar, maka hidup kita akan diiringi rasa aman dan rasa nyaman. Senantiasa rasa kasih sayang terhadap semua makhluk akan tumbuh. Yang kedua adalah punya. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata punya yang dalam bahasa Indonesia artinya sedekah. Percaya atau tidak, ketika kita sering berbagi terhadap orang yang membutuhkan, maka hidup kita akan diiringi rasa aman dan rasa nyaman. Seperti yang sudah tertuang dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 4 sloka 226 sebagai berikut. Sradayestam ca purtam ca nityam kuryadatan rita srada krite hyaksayete bawata swagata irdanai. Artinya, hendaknya tidak jemu-jemunya ia berdana punya dengan memberikan hartanya dan mempersembahkan sesajen dengan penuh keyakinan. Memperoleh harta dengan cara yang benar dan didermakan akan memperoleh tempat tertinggi atau moksa. Besar ataupun kecil hal yang kita berikan bukan menjadi ukuran untuk menunjukkan siapa yang paling mampu dan siapa yang paling hebat. Namun hal yang paling penting adalah memberikan tanpa rasa pamrih. Seperti yang sudah tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita bab 17 sloka 20 seperti berikut. Datavyam iti yadanam diate nupakarine dese kaleca patreca tat danam satwikam smertam. Artinya, seseorang yang memberikan punya tanpa rasa membalas kembali akan mendapatkan tempat yang paling mulia. Memberikan pada tempat, waktu, dan orang yang tepat disebut satwika. Seperti contoh yang sering kita lihat adalah ketika teman di sekolah yang tidak membawa bekal, tentu kita akan menyisihkan sedikit bekal dan diberikan kepadanya. Karena pada hakikatnya berbagi tidak akan membuat kita miskin. Justru hal itulah yang akan membukakan arah tujuan kita untuk mendapatkan apa yang ingin kita capai. Yang ketiga adalah bakti. Bakti artinya menyembah atau mengucapkan terima kasih dan memohon keselamatan. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan bagian Tripararta yang kedua,
yaitu punia. Sembah bakti yang sudah kita ketahui adalah bakti kepada catur guru, yaitu kepada ide Sang Hyang Widiwasa, kepada pemerintah, kepada guru di sekolah, dan kepada orang tua di rumah. Kepada Tuhan kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena telah diberikan hidup, kepada guru di sekolah yang telah memberikan pengajaran, dan hormat kepada pemerintah yang telah memberikan fasilitas-fasilitas, dan tentunya kita harus selalu mentaati semua kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, apalagi saat ini situasi pandemi COVID-19, kita harus selalu rajin dan mentaati protokol kesehatan. Karena pemerintah sudah tahu yang terbaik untuk kita semua. Dan juga kepada orang tua di rumah yang telah membesarkan dan merawat kita dari kecil, kita juga harus selalu menghormatinya. Namun saudaraku, bakti tidak akan ada gunanya ketika kita mengabaikan asih dan punia. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah ketika kita sangat rajin sembahyang dan menjadi orang yang sangat religius. Namun ketika kita melihat pengemis yang sangat kelaparan, kita malah mengabaikannya. Tentu, doa-doa yang selama ini kita lontarkan tidak akan ada artinya. Di sini kita diingatkan bahwa asih, punia, dan bakti adalah 3 hal yang harus berjalan beriringan dalam hidup. Saudaraku umat Hindu sedharma, dapat kita simpulkan bahwa kehidupan beragama adalah hal yang sangat sederhana. Ketika kita sudah mengetahui apa prinsip-prinsip kita hidup, dan tumbuhkanlah dalam hidup bahwa hidup itu harus saling mengasihi, berbagi terhadap sesama, dan berbakti. Tentunya 3 hal tadi yang saya sampaikan dijadikan pedoman untuk mempelajari kehidupan beragama. Terutama kita para kaum remaja, kita adalah sosok yang masih mengenal dan mencari tahu apa dan bagaimana kehidupan beragama. Maka 3 hal yang saya sampaikan tadi dijadikan pedoman untuk mempelajari kehidupan beragama kita yang mulia. Para remaja Hindu yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi pedoman untuk kita menjadi lebih eling dan ingat pada diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.